Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa yang baik, kami telah memuji-muji Engkau, dan biarlah semua pujian yang kami telah nyanyikan bersama boleh naik ke hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum yang berkenan kepadamu. Inilah saatnya bagi kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Katakan apa yang Engkau ingin katakan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan kita dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada kita dan Bapak Ibu Saudara boleh membaca di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang petinju bernama James Douglas dapat mengalahkan Mike Tyson karena menggunakan strategi bertahan. Saudara-saudara, dia bertahan sampai 6 ronde. Strategi bertahan sampai 6 ronde yang dipakai oleh James Douglas sungguh sangat ampuh. Ronde pertama, dia terjatuh dipukul oleh Tyson. Pada hitungan ke-9, ia bangkit dan siap bertanding kembali. Ia sempat beberapa kali terjatuh dan tertolong oleh bel. Namun, saudara, terus bertahan hingga ronde yang ke-6. Setelah ronde ke-6, Mike Tyson mulai kehabisan akal. Ronde berikutnya ia kehabisan tenaga. Dan ronde ke-9, Mike Tyson terjungkal mencium kanvas. Saudara, fakta mencatat bahwa strategi yang dipakai oleh petinju yang dianggap ayam sayur itu dapat mengalahkan si leher beton Mike Tyson dengan KO. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang pemenang sejati bukan pula tidak mensyukuri prestasi yang sudah diraihnya. Tetapi seorang pemenang, ia akan terus berlatih untuk memecahkan rekor dan meraih prestasi yang baru. Dalam kapasitasnya sebagai seorang atlet, ia sangat menyadari bila tidak mengingatkan rekor yang sudah ada, ia akan terus berjuang dan dia berupaya untuk membuat rekor yang baru. Saudara, sebagai seorang pelari, kecepatan larinya harus terus ditingkatkan sehingga musuh tidak dapat mengejarnya. Kata kuncinya adalah inovasi terus-menerus. Kalau mau menjadi pemenang sejati, maka kita harus terus inovasi dan terus-menerus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pertandingan dan bagaimana memenangkannya, menjadi pemenang yang sejati. Saudara-saudara, ada kelengkapan dalam meraih kemenangan itu. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 tadi memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi pemenang sejati.
Langkah pertama saudara agar kita memenangkan pertandingan adalah kesediaan untuk masuk ke arena dengan keyakinan untuk meraih kemenangan. Kita harus masuk ke arenanya. Arena pertandingan itu. Lalu yang kedua saudara adalah kelengkapan yang harus dimiliki dalam meraih kemenangan adalah kelengkapan yang kita miliki dan menentukan hasil yang akan kita raih. Tentu ada banyak perlengkapan-perlengkapannya dan kita itu harus memenuhi akan hal itu. Saudara, dalam nas ini Rasul Paulus mendata hal-hal yang bersifat urgen yang ia miliki sebagai seorang yang hendak merebut kemenangan dalam pertandingan. Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Tetapi bukannya kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada setiap kita orang percaya yang dalam perjalanan hidup kita terus bertanding untuk memenangkan pertandingan itu sampai pada garis terakhir. Hal yang pertama saudara yang kita akan melihat, yang pertama adalah semangat. Ungkapan larilah begitu rupa di dalam ayat 29b. Ini memiliki pengertian dengan segenap hati dan segala potensi yang ada. Ya, semangat, larilah begitu rupa. Bila disimpulkan dengan satu kata yang tepat adalah semangat, rupanya Tuhan tidak menginginkan kita berada di arena dengan berjalan atau sekedar berlari, apalagi lari di tempat. Tidak. Hal yang dikehendakinya adalah kita berlari begitu rupa, dengan semangat. Di arena pertandingan Paulus memiliki semangat pantang menyerah. Saudara, ada banyak musuh-musuhnya dan dia tidak menyerah. Tetapi saudara, ketika dia terjepit, habis akal, dan saudara terus pun juga dia maju. Istilah menyerah tidak ada dalam kamus seorang pemenang sejati. Saudara, ia menyadari secara pasti bahwa dirinya adalah umat Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen, kalau kita melihat dalam sejarah kekristenan, tidak pernah mengenal kata putus asa. Betul, kita dihambat. Ketika kita dihambat, maka kita juga merambat. Saudara, ketika kita dijepit, tetap kita melejit. Darah anak domba Allah itu, saudara, yang tertumpah di Kalvari itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri ketika dalam perjuangannya, ia menumpahkan darahnya. Saudara, sadarilah bahwa setiap orang percaya, kita juga sebagai pengikut Kristus, maka kita juga harus menjadi prajurit-prajurit Kristus yang tanpa menyerah dan terus maju di dalam semangat. Ini hal yang pertama, saudara. Sebagai seorang pemenang, maka harus ada semangat. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu saudara? Apakah kita masih terus semangat di tengah-tengah perjalanan hidup iman kita? Terlebih saat-saat ini kalau kita melihat saudara, ada banyak orang yang sudah mulai lemas. Oleh karena situasi kondisi yang begitu dahsyat dengan COVID-19 ini. Saudara, mari bersemangat, pandanglah kepada Tuhan, berlarilah. Kita sekarang sudah berada dalam arena perlombaan itu. Jangan sampai ada di antara kita yang pada akhirnya mengatakan, saya tidak mampu lagi, dan melarikan diri dari Tuhan. Hal yang kedua, saudara, yang penting di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjuangan kita, dalam pertandingan kita adalah skill. Semangat tanpa keterampilan ibarat pungguk merindukan bulan. Semangat tanpa pengetahuan sangatlah membahayakan. Anda bisa bayangkan bila seorang bersemangat untuk mengendarai mobil, sementara ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya mengendarai mobil. Wah, hasilnya saudara pastilah hanya dua. Kalau tidak ke rumah sakit atau kembali ke rumah Bapa di surga. Itu yang terjadi. Kalau tanpa skill, dengan semangat, tetapi tanpa pengetahuan, akhirnya
membawa mobil bisa masuk jurang. Maka saudara, skill itu menjadi sangat penting. Seorang yang bertanding untuk menang harus dilengkapi dengan keterampilan. Seorang yang memiliki keterampilan adalah seorang yang mampu menguasai dirinya di arena pertandingan itu. Itu kita bisa bandingkan di dalam ayat 25 tadi. Berbeda dengan pecundang yang tidak mampu menguasai diri, sehingga melanggar aturan yang telah ditetapkan dan dipencundangi saat berada di arena pertandingan. Dia tidak akan mampu. Dia melanggar. Itulah pecundang. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan dalam ayat 27 tadi. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itu kata firman Tuhan. Ada latihan, ada disiplin diri. Ini menunjukkan kepada upaya yang senantiasa dilakukan agar beroleh keterampilan atas bidang yang dipercayakan kepada kita. Ia bukan sekedar bertanding, tetapi juga bertanding dengan keterampilan yang dia miliki. Sebagai pelari, ia bukan sekedar berlari, tetapi ia mengetahui bagaimana seharusnya berlari secepat-cepatnya. Ibarat petinju, tidak sembarangan memukul, tetapi tahu teknik memukul untuk menjatuhkan lawan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sangat penting bagi kita, skill. Nah, dalam iman kita, saudara, bagaimanakah kita melatih skill kita? Ialah kita belajar firman Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran-kebenaran itu. Dan kita mempraktekkan kebenaran-kebenaran itu. Kita menghidupinya. Dan ketika kita menghidupinya, maka saudara, segala peraturan-peraturan itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi sudah menjadi bagian, menjadi gaya hidup kita dalam menjalani hidup ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melatih skill kita secara rohani. Kita belajar kepada olahragawan. Lalu yang ketiga, saudara, ialah sasaran. Sasarannya jelas. Sebagai seorang petanding, Rasul Paulus mengetahui cara pasti sasaran yang hendak dicapainya. Karena itulah ia menegaskan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Itu di dalam ayat 26 tadi. Ini kata Paulus. Dia bukan semata bertanding dengan semangat atau memiliki keterampilan, melainkan juga bertanding dengan sasaran yang tepat. Dan saudara, dengan demikian, di arena pertandingan itu, ia bisa memenangkannya. Rahasia itu, saudara, kita harus memiliki. Bukan hanya semangat, bukan hanya skill, tetapi saudara, ada sasaran. Sasarannya harus tepat. Fokusnya harus tepat. Sasaran adalah arah pandang atau fokus dalam mencapai sasaran. Sasaran berbeda dengan keinginan atau cita-cita. Sasaran bersifat konkret. Saudara, keinginan itu bersifat abstrak dan kabur. Bagi orang percaya, sasaran tidak lain merupakan ungkapan harapan yang bukan merupakan mudah-mudahan terjadi, tetapi sepenuhnya terjadi atas pimpinan dan karya tangan Tuhan. Saudara-saudara, untuk mencapai sasaran, kita memerlukan strategi. Sasaran dan strategi dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa strategi, tidak akan pernah terrealisasi. Strategi jitu akan melahirkan kemenangan utuh, tetapi strategi keliru akan melahirkan kekalahan yang pilu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah contoh yang menggunakan strategi adalah negara Vietnam. Ketika berperang dengan Amerika, negara Vietnam mampu mengalahkan negara adik kuasa itu. Apa yang menjadi penentu kemenangan Vietnam? Kemenangan mereka bukan karena senjata atau jumlah pasukan tentaranya. Senjata tentara Vietnam kalah canggih dan jumlah juga tentu mereka lebih sedikit dibandingkan tentara Amerika. Tapi kunci kemenangan tentara Vietnam terletak pada strategi perang
yang mereka pergunakan dengan strategi perang gerilya yang dipakai oleh Vietnam. Amerika memiliki persenjataan yang mahir, mutakhir. Tetapi saudara, mereka kalah dalam perang. Mengapa saudara? Karena Vietnam menggunakan strategis. Jadi saudara, di dalam pertandingan itu perlu strategi. Kita tahu bahwa iblis itu adalah musuh kita. Dia jago strategi. Tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan iblis itu? Bagaimana kita bisa mengalahkan dosa itu, saudara? Ialah hanya melalui firman Tuhan. Saudara, yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang yang pada akhirnya kita ditolak, tetapi keberadaan kita diterima untuk memberitakan kabar baik, yaitu adalah simpatik. Keberadaan kita, kata-kata kita, hidup kita, sungguh-sungguh menjadi berkat. Saudara, ada sebuah kisah Michael dari Papua tereliminasi dari panggung 5 besar Indonesia pertama karena kalah dalam voting SMS. Padahal semua juri melihat penampilan Michael pada saat itu paling bagus dari keempat finalis lain. Tapi kenapa Michael kalah? Tampaknya Michael tidak mendapat simpatik, kurang dukungan dari khalayak ramai, sehingga ranting SMS-nya lebih kurang dibanding yang lainnya. Namun ketika tereliminasi, saudara, sikap Michael sangat bersimpatik. Saat diwawancarai, ia berucap, "Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang memampukan saya untuk 5 besar Indonesia Idol. Saya tidak pernah menganggapnya sebagai suatu kekalahan karena saya sudah melakukan yang terbaik." Pernyataan Paulus, saudara, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu dalam ayat 27. Adalah penegasan bahwa simpatik lebih mulia daripada menggapai kesuksesan menjadi umat Allah yang fanatik, tetapi jadilah umat Tuhan yang simpatik. Kita melihat, saudara, orang-orang beragama dengan fanatiknya, pada akhirnya, saudara, bukannya membawa damai sejahtera, tetapi justru yang sebaliknya. Saudara, kita perlu belajar bagaimana hidup bersimpatik, sehingga kita tidak sendiri ditolak. Ketika kita menawarkan Injil, memberitakan kabar baik, orang bisa menerimanya. Saudara, umat Allah adalah para pentanding Allah. Sementara Allah Tritunggal, para malaikat, dan orang-orang beriman yang berada di surga menjadi penonton umat Allah yang sedang bertanding. Merekalah yang memberikan sorak dan semangat saat kita bertanding hingga menyudahi pertandingan kehidupan ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Kesaksian hidup mereka sebagai pemenang menjadi motivasi bagi kita untuk merebut kemenangan dalam arena pertandingan, yaitu mereka-mereka yang telah mendahului kita. Dengan iman mereka yang sungguh-sungguh indah, mereka memenangkan pertandingan dan akhirnya mereka menang. Saudara-saudara, seorang pemenang sejati mengetahui secara pasti di mana arena tempat ia bertanding untuk meraih kemenangan. Saya bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu tahu arena mana saudara bertanding? Ada beberapa hal, saudara, bagi saudara-saudara yang sedang studi, baik SD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Saudara, sekolah atau kampus adalah arena saudara. Itulah arena saudara untuk bertanding. Bagi Anda yang sudah bekerja, arena Anda adalah tempat bekerja, adalah arena saudara. Dari situlah saudara akan merebut kemenangan. Karena tiap hari saudara hadir di sana, bertemu dengan saudara-saudara, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, baik yang atasan saudara maupun bawahan saudara. Saudara bertanding di sana. Bagi Anda yang sudah menikah, rumah tangga adalah arena bagi saudara.
apakah Anda sudah siap memasuki arena itu? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kegigihan yang dimiliki sang atlet adalah olahragawan, inilah yang harus kita miliki juga sebagai seorang pengikut Kristus. Tadi saya sudah menjelaskan kepada kita bagaimana para atlet itu begitu gigih, olahragawan itu begitu gigih mereka. Ini yang harus kita miliki juga sebagai seorang pengikut Kristus. Di dalam mempertahankan iman kita, di dalam melakukan firman Tuhan. Berbagai rintangan apapun yang menghadang, berbagai upaya apapun yang dilakukan oleh lawan kita, yaitu si iblis, untuk mengalahkan kita, maka kita harus tetap gigih, berjuang, dan memenangkan pertandingan itu. Jika kita jatuh dalam satu titik, maka kita harus bangkit kembali. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kekalahan dalam langkah kita. Kita harus berani bangkit kembali dan terus bertanding untuk memenangkan pertandingan. Ada satu ungkapan, Tuhan tidak menghitung berapa kali kita jatuh, tetapi Tuhan menghitung berapa kali kita bangkit. Itulah sebabnya ketika kita jatuh, bangkit lagi. Tidak ada kata selesai atau menyerah selama kita masih hidup di dunia ini. Karena selama masih hidup, maka kita masih terus dan terus bertanding. Dari satu-satunya kekuatan bagi kita untuk dapat memenangkan pertandingan adalah dengan mengandalkan Yesus dalam setiap pertandingan yang kita jalani. Arahkan mata saudara kepada Yesus, karena dialah yang akan menuntut kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kemahiran dalam bertanding, memberi kita jalan keluar untuk dapat memenangkan pertandingan yang kita jalani. Saudara, jangan menyerah karena pertandingan belum berakhir. Jangan berhenti karena masih ada harapan. Jangan takut karena lawan kita tidak lebih baik dari kita. Jangan khawatir karena kita akan mendapat kekuatan baru untuk bangkit. Ada Yesus yang dapat menjadikan kita sebagai atlet yang mahir dan siap menjadi pemenang serta menerima piala kemenangan itu. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Sebagai semangat, karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Itu 1 Korintus 9 ayat 24 tadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah pemenang sejati. Mari kita belajar dari para atlet. Dan jangan pernah mau mundur. Ada masalah, ada tantangan, jadikanlah itu sebagai peluang untuk memenangkan pertandingan itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa selama kami masih ada di dunia ini, maka kami terus bertanding, terus kami berjuang untuk memenangkan sampai pada garis akhir. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk jemaat GKBI yang sampai saat ini Tuhan terus pelihara. Terima kasih untuk gereja-Mu yang Tuhan pelihara. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan yang ada yang kami lakukan dalam ibadah online saat ini. Baik itu ibadah di gereja maupun juga ibadah kategorial dan bagian-bagian. Mohon Tuhan memberkati semuanya itu sehingga menjadi wadah bagi kami untuk boleh terus bersekutu dengan Tuhan dan juga boleh menikmati berkat-Mu. Kami berdoakan jemaat GKBI dalam masalah-masalah ekonomi, kesehatan dan studi anak-anak. Mohon Tuhan terus memberkati dan menolong. Bapa yang baik, kami juga bersyukur karena ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun. Ada adik Juan Mesak Simatupang, ada saudari Kristen Wijaya, ada adik Ferdinand Indra, ada Ibu Yanti Sanjaya, ada Bapak Jamal Simatupang, ada Bapak Erwin Darmawan, dan ada Nick Jaden Tanjaya. Tuhan sudah menolong menyertai mereka pada waktu yang lampau.
dengan kasih dan anugerah-Mu sehingga sampai saat ini boleh ada sebagaimana ada. Maka kami berdoa Tuhan, sertailah mereka di hari-hari yang akan datang. Berkatilah mereka, dan biarlah hidup mereka boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Pelayanan-pelayanan yang ada yang dilakukan, biarlah Tuhan memberkati. Dan kuatkanlah umat-Mu Tuhan di tengah-tengah keadaan sampai saat ini. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami tidak henti-hentinya memohon berkat dan anugerah-Mu, supaya pemerintah kami dipakai oleh Tuhan di dalam menangani setiap masalah-masalah yang terjadi. Baik itu masalah kesehatan, baik itu masalah ekonomi, sosial, dan politik. Presiden kami, Tuhan jaga dia, sertai dia, dan beri dia hikmat. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.